Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashri demi masa. Innal insana sesungguhnya manusia itu lafi khusrin niscaya berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus sholihati dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi dan orang-orang yang saling berwasiat, saling bernasihat tentang kebenaran dan saling bernasihat tentang sabar. Wa tawassaw bis sabr. Ayat yang pertama berbunyi wal 'ashr. Wal 'ashri ini asalnya al-asru itu asalnya dari asro, kemudian asro, ya asro itu bentuk masdarnya. Lah asro itu asalnya asro itu lah memeras. Nah kalau dengan memeras sesuatu itu namanya asro. Jadi asro telah memeras. Lah kenapa kok bisa menjadi al-asri ini masa atau waktu? Karena dengan mencurahkan sebuah tenaga, makanya itu dikatakan sebagai waktu. Lah waktu itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali bersumpah menggunakan nama-nama waktu, bukan hanya wal 'ashri saja, ada yang lainnya namanya wal fajr, wal layalin 'ashr, kemudian wal laili idza yaghsha, kemudian wal syamsi wal duha, atau tadi yang saya baca tadi wal duha, demi waktu duha. Nah, waktu-waktu ini semuanya adalah waktu-waktu yang sangat-sangat bagus. Ya, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan waktu-waktu yang demikian. Para ulama ahli tafsir menafsirkan tentang kata-kata al-'ashr wal 'ashri ini berbeda-beda. Paling tidak di sini saya mengutipkan 3 pendapat. Kenapa harus berbeda-beda? Karena dengan berbeda-beda itu kita akan mengetahui hasanah keilmuan yang sangat banyak. Yang pertama atau yang tafsiran yang pertama yang benar-benar dan sering dipakai dalam kitab tafsir dan kitab terjemahan. Yang pertama adalah pendapat dari Ibnu Abbas. Wal 'ashri diartikan dengan ad-dahru, masa. Ya. Waqad warada fil hadis la tasubbu dahra inna Allaha yadhhabu. Telah sampai sebuah keterangan di dalam sebuah hadis, la tasubbu dahra, janganlah kalian mencela waktu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ad-dahru, pemilik waktu itu. Kenapa dikatakan ad-dahru? Karena pada zaman jahiliyah, ketika turunnya surah Al-Asr dan sebelum turunnya surah Al-Asr ini, orang-orang jahiliyah itu mempunyai kebiasaan yang dulu. Mereka membagi masa atau waktu itu ada 2, siang atau ulur.
disami dengan orang-orang Jawa. Hanya orang Jawa itu jadi orang Jawa kadang juga sama seperti masyarakat jahiliyah, membagi waktu atau hari atau bulan itu ada dua, legasi yang untuk masih di Madinah juga sama, cuma bahasanya itu efek tertentu. Nah itu seperti itu. Jadi ternyata bukan hanya masyarakat jahiliyah, semua manusia mayoritas itu membagi masa jadi dua, leka untung ya rugi, leka siang ya untung. Nah itu. Tetapi hal yang demikian ini ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan wal asri, demi masa, bahwa masa itu tidak ada hubungannya apapun dengan sial atau hubungannya manusia. Kadang-kadang kita itu anak-anak saya hari ini hari Ahad lebih baik Ahad wah Ahad ledul-ledulan oleh mulai barang manusia. Pernah dengar seperti itu kan? Ini yang bahaya. Lalu sana berdoa di masa ini bukan dulu. Jadi hal-hal yang demikian ini nggak perlu ditanyai. Karena apa? Karena pemilik waktu sendiri itu sudah bersumpah dengan Allah itu tidak ada hubungannya dengan sial atau untung. Bahkan Rasulullah sendiri juga menyatakan jangan sampai mencaci waktu masa atau waktu sehingga Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Fathul Qadir dia menyatakan al-ayyam kulluha lillah, seluruh hari itu ya Allah, la tadurru wa la tanfa'u bihi, la tadurru wa la tanfa'u bidzatiha. Hari-hari itu tidak ada yang berbahaya atau bermanfaat secara tidaknya sendiri. Makanya yang menyebabkan sial atau yang menyebabkan itu paling mudah adalah dari diri manusia itu sendiri. Kenapa orang itu bisa sial? Kenapa orang itu bisa untung? Nah ini ternyata kalau kita kaji lebih dalam itu karena ulah dari mereka sendiri. Contoh, jenengan mau berangkat, punya orang tua yang sudah sangat rentan, sangat sepuh, ya mau dibuatkan sesuatu sampai yang tak lagi. Saya tak juga di masa musik. Ibunya sakit hati. Kira-kira hal yang seperti ini termasuk dosa atau bukan? Dosa ya. Nah, ketika itu dosa, maka itu terjadi sebuah ketidakberuntungan. Makanya keberuntungan yang semakin jadi mudah ke pasar, ternyata pelanggannya sedikit. Jadi bukan karena harinya, tapi karena dia sendiri mau berangkat untuk menyakiti orang tua. Makanya dalam ilmu hikmah itu orang sial atau beruntuknya itu karena dia sendiri. Kalau orang biasa menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati tetangga, kemudian suka berdoa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah, itu semuanya adalah pendatang keberuntungan. Insya Allah bersih sampai yang tambah hebat. Ini tentang masalah waktu. Makanya
kita jangan sampai meniru orang jahiliyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari pendapat Imam Al-Hasan, min ba'di zawali syamsi ila ghurubiha. Yang dimaksud dengan asar itu adalah dari waktu tergelincirnya matahari, yakni waktu zuhur ila ghurubiha, sampai dengan terbenamnya matahari. Berarti zuhur sampai maghrib itu disebut al-asru menurut Imam Hasan. Nah, beda lagi menurut Imam Al-Qadim. Kalau Imam Al-Qadim beliau menyatakan aksamu di sholat asli adalah sholat wusta. Yang dimaksud dengan wal asri ini adalah waktu sholat asar. Ya, waktu sholat asar, yaitu waktunya sholat wusta. Pernah dengar sholat wusta? Pak, pernah dengar? Hadidul alas sholawat wa sholati wusta li'annaha afdalus sholawat, karena sholat wusta itu paling utama-utamanya sholat. As-sholatul wusta sholatul asri. Yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Ini pendapat yang utama. Nah, ini dari ketiga perbedaan penafsiran para ulama tentang permasalahan ayat yang pertama, yaitu al-asr. Ternyata oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan al-waqtu as-sayy illam taqahu qur'an. Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak gunakan untuk memotong, maka engkau akan dipotong oleh waktu. Maksudnya apa? Ketika kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam arti betul gak mari tuh oleh aku bikin laku ini aku bingung kenapa tidak melakukan kebaikan. Ternyata setelah meninggal dunia menangis jadi. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita semuanya. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan dengan berleha-leha tanpa adanya kebaikan. Imam Ghazali di dalam kitab Hidayah itu membagi waktu menjadi 3. Nomor yang pertama waktu untuk ibadah, kedua waktu untuk bekerja, yang ketiga waktu untuk istirahat. Lah 3 berarti 24 jam dibagi 3 berarti 8 ya. 8 jam untuk beribadah, 8 jam untuk bekerja, 8 jam itu istirahat. Kalau kita bagi seperti itu, ini berarti juga sesuai dengan tatanan kehidupan, tatanan kemasyarakatan yang ada pada saat ini. Coba dengan kita di aturan-aturan tenaga kerja. Jadi bekerja itu 7 jam kerja, tapi kalau ada istirahatnya berarti ada 8 jam. Berarti kan sudah. Kemudian istirahat ini kalau lebih dari 8 jam, ini malah tubuh malah membuat tidak bagus, malah akan sering terkena penyakit. Kemudian ibadah, ibadah 8 jam itu sudah sangat-sangat hebat sekali. Ibadah itu apa saja? Apakah hanya sekedar baca Quran, sholat, terus kemudian bantu orang lain? Bukan hanya itu. Dan ternyata ngaji seperti ini juga termasuk dalam kategori
ibadah. Makanya jenengan harus memanage waktu itu supaya mungkin. Oh, saya jam 4 sampai dengan jam 5 saya gunakan sholat subuh ngaji. Ya, baik itu ngaji Quran atau baca-baca buku. Kemudian jam 5 sampai jam 6 saya menggunakan persiapan untuk berangkat bekerja. Nah, jam 7 sampai jam 3 bekerja. Nah, kemudian pulang langsung istirahat kan mungkin nyantai-nyantai hari atau mungkin kita mengatakan itu silaturahmi dengan anda omongan lain termasuk juga silaturahmi. Kemudian malam hari setelah sholat isya barulah kita istirahat. Makanya kalau kita bisa mengganti waktu sebaik-baiknya, maka kita bukanlah termasuk orang-orang yang merugi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Kita lanjutkan, innal insana khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Orang muakas beribadah dan soleh wal murni al-kafir. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan innal insana lafi khusr adalah orang-orang kafir. Jadi manusia itu pasti berada di dalam kerugian. Makanya dikatakan nuzilat fi jama'atin minal musyrikin. Ayat ini diturunkan untuk sebagian orang-orang musyrik, kal Walid bin Mughirah, seperti Walid bin Mughirah, wal Asy bin Wa'il dan As bin Wa'il, wal Aswad bin Abdul Muthalib, wa Abu Lahab dan Abi Lahab, wa Abu Jahl dan Abi Jahal. Jadi ayat ini adalah memang dipergunakan bagi orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir kenapa dikatakan mereka termasuk orang yang merugi? Karena mereka melakukan segala sesuatu, baik itu kebaikan atau apapun itu tanpa didasari oleh iman. Makanya kunci kesuksesan kita itu yang pertama kita punya keimanan. Kalau sudah punya keimanan, kemudian kita melakukan kebaikan, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak punya keimanan sama sekali, ya, maka ya Allah, segala amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Sehingga di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi itu ada sebuah pertanyaan, ketika ada orang kafir masuk ke dalam agama Islam, ketika masih kafir dia ini banyak sekali melakukan kebaikan, menyumbang atau membantu orang lain yang sedang kesusahan atau melakukan kebaikan yang lainnya. Apakah kebaikannya selama dia masih kafir ini ketika sudah masuk Islam bisa menjadi berpahala? Ternyata di dalam kitab tafsir tersebut dikatakan bisa berpahala. Makanya kuncinya apa? Iman. Nah, ini para jamaah ini menyatakan ini, jamaah musyrik ini, annaha la ilaha illallah Muhammadan nabi musyrik. Jadi orang-orang kafir ini ngomong bahwasanya Nabi Muhammad itu berada dalam kerugian. Faksana ta'ala annal amra bihi mimma yu'minuna. Kemudian Allah bersumpah bahwasanya hal itu adalah kebalikan dari apa yang mereka katakan. Kalau mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad berada dalam kerugian, maka Allah bersumpah bersumpah bahwa Nabi Muhammad berada di dalam keberuntungan. Nah, ini
Kemudian dikatakan wa annal husnul hakimi huwa firmanuhu an hikmati rabbih. Nah, ini yang kuncinya ini. Kerugian yang nyata adalah firmanuhu an hikmati rabbih, yaitu tertutupnya seseorang dari hikmah kepada Tuhannya. Jenengan melakukan puasa Ramadan, melakukan puasa sunnah, bersedekah, kemudian dengan tetangga berbuat baik, saling sapa, saling tegur sapa, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, itu adalah sebuah bentuk hikmah kepada Allah. Nah, makanya itu segala ketaatan itu adalah hikmah kepada Allah. Sehingga ketika kita tertutup atau terhalang dari melakukan kebaikan itu, maka ini berarti kita akan mendapatkan kerugian. Walaupun kita meninggal masih dalam keadaan iman, kita tetap mendapatkan kerugian. Walaupun kerugiannya 100%. Kenapa kok bisa? Ya karena bisa jadi kemaksiatan atau kejelekan kita selama di dunia itu salah satunya mengandung daripada murka Allah. Sehingga ketika pada kiamat, ketika mau berangkat ke surga, maka dia ada dulu ke neraka. Setelah ke neraka, dosanya habis, barulah dia ke surga. Makanya itu bentuklah termasuk dalam kategori kerugian. Walaupun itu bukan kerugian yang hakiki. Karena apa? Kalau kerugian hakiki itu ya hancur, nggak bisa bangkit lagi. Nah, itu kerugian yang hakiki. Tetapi bagi umat Islam, ya selama masih ada keimanan, kemudian ada maksiatan sedikit, sedikit, maka ya insya Allah nantinya akan tetap masuk surga, meskipun kadang-kadang harus ada dulu ke neraka. Wahai ayat itu ala Islam berusaha ayat ini adalah seolah-olah sebagai pengingat bagi manusia tentang kerugian. Wa taqdiru anna sa'adatal insan fi dunyal akhirah wal iradi an dunya. Sesungguhnya kebahagiaan manusia itu adalah ketika dia cinta akhirat dan berpaling dari dunia. Nah, ini jenengan jangan salah paham. Berpaling dari dunia tidak mau kerja dari air. Yang dimaksud berpaling dari dunia itu artinya tidak cinta dunia. Kerja yang sekuat tenaga, carilah uang sedaya-dayanya, tetapi hatimu tidak pernah memikirkan dunia tersebut. Karena kita sebagai orang Islam harus benar-benar kuat dalam arti fisiknya dan juga ekonominya. Makanya itu ada salah seorang sufi yang bernama Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Syekh Abdul Hasan Asy'ari ini orangnya munafik, ya. Jadi pakaiannya bagus, pengusaha, kiai itu juga wangi. Jadi dia ini masya Allah hebat sekali. Tetapi dalam dirinya tidak ada sama sekali itu cinta pada dunia yang dia inginkan. Sehingga ketika dia ada orang yang membutuhkan
langsung tanpa pun dipanjang di rumah. Karena para dia seorang wali saleh, dermawannya sangat lemah. Ya kalau kita ya ingin juga wajar. Ya. Walaupun nggak bisa dulu semuanya. Soalnya orang kalau kata-kata yang ngomongnya ibu jelasin boleh. Nah, makanya teori yang demikian ini sangat berat sekali bagi kita. Ya, sangat berat dalam arti apa? Kita harus bisa menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Makanya ketika kita belajar yang demikian ini, jangan langsung menjustis ikhlas. Pokoknya yang penting lek nyumbang pokoknya yang penting terus sampai yang penting ikhlas. Karena apa? Untuk ikhlas gak mari. Contohnya apa? Misalnya ya, ayo sama ngomong sing ikhlas. Insya Allah sampai tahun ini tidak akan pernah selesai. Karena apa? Ikhlas. Lalu gimana belajar mencintai? Ya soal apa kita ikhlas? Ya beneran. Nah itu kita yang benar kita sama kudu sing ikhlas. Kalau sing kata, tuh bapak kata ini. Sama sing ikhlas atau sing kata sing ikhlas yakin sing ikhlas sampean ikhlas itu ikhlas buat kandani bapak-bapak ini ikhlas itu termasuk nafkah kepada istri, kepada keluarga itu termasuk bagian dari saudara. Lain sama ngomong sing ikhlas, apa biasa sedekah infak itu 3.000, saya ini ganjil sebulan 9.000. Jadi manusia itu selalu berada dengan kemudian kecuali mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ini adalah sebuah pengecualian dari ayat yang kedua. Ayat kedua tadi menyatakan bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian, dan itu ternyata ditafsiri sebagai orang-orang kafir. Nah, kemudian sekarang yang ayat yang ketiga ini sebagai pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling berwasiat kebaikan dan saling berwasiat tentang kesabaran. Nah, ketika empat hal ini ada pada diri kita semuanya, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Cuma sulit. Kalau kita lagi iman dan beramal soleh mudah. Yang sulit watawa soleh, baik bilhati atau disodri, ini sulit sekali. Keakuan dalam perjalanan suami istri. Si istri minta pendapat, Pak, ini kira-kira saya kalau membuat ini gimana? Baik apa enggak? Ya ketika diberikan ini loh Pak, kamu ini loh. Biasanya suami istri tidak menerima, akhirnya mau kadang-kadang. Nah, makanya saling berwasiat ini sangat-sangat berat sekali. Kadang-kadang kita mengingatkan, mungkin pada si A, si B, kadang tersinggung, yang tersinggung, dikandani malah tersinggung. Padahal yang kandani itu
DPD China cuma berdua kok bersama nggak betul tak harus kadang-kadang diingatkan kadang nggak mau ya ini kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang sulit mengingatkan itu adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, makanya kalau kita mungkin diingatkan oleh orang lain kok langsung dalam hati kita tersinggung, nah kita jangan sampai marah, tapi langsunglah kita menyadari orang bilang tersinggung marah. Nah itu yang harus saya tanyakan, yang harus sampai dulu. Ketika sampai diingatkan orang lain langsung tersinggung marah, sampai harus bisa menahan diri dan ngomong pada diri sendiri. Kok aku baru seorang mungkin ngomong pada diri itu. Dengan demikian maka sampai insya Allah akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi insya Allah bagaimana dua perbedaan itu akan mati. Jadi surat Al-Akhir tadi digunakan cuma 3 ayat, tapi lebih jelas dua. Makanya dia repot, dia pun dipercepat awal. Terus Imam Syafi'i itu nanti jauh lautan karena kutihan semua lawasi aku wabili wajib laka padu. Andaikan manusia ini mengangan-angan tentang surah ini, maka sudah cukup baginya, cukup bagi manusia. Pokoknya semua beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan dan dalam hal sabar, maka insya Allah dia adalah orang yang beruntung. Nah itu konfasa manusia seperti anda, sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai sifat 4 ini, yaitu al-iman dan amal soleh, wa tawassul ma'al amrina bil haqq wa tawassul sabr. Nah ini tadi. Wa lisanul qawli ayyuhum dengan al-muslim di akhir majlis qabla al-qayyum. Disunahkan bagi suatu orang untuk membaca surat Al-Asr di akhir majelis sebelum mereka berpisah. Nah, jadi tunah kapal majelis itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya itu. Terus ada lagi namanya sholawat. Tapi biasanya sholawatnya itu sholawat oleh seluruh Allah Subhanahu Muhammad jawab Allah dahulu dia jawab. Terus yang ketiga adalah apabila majelis itu membaca surah Al-Asr, yang ini sudah sangat-sangat sering perumpamaan, karena pada zaman Rasulullah itu kebiasaannya seperti ini, malah jarang yang membaca surah Al-Asr atau baca sholawat, tapi yang sering adalah surah Al-Asr. Jadi surah Al-Asr dulu, baru kemudian baca sholawat, baru kemudian salam. Jadi mungkin dengan omongan dan mereka ini selasa dari satu naskah musik. Ya, ayo untuk surat Al-Asr dan ayat 9 berasli seterusnya lagi ya, sampai berstop tadi. Kemudian baca surah Al-Asr pun di luar masuk dalam waktu. Nah ini kebiasaan orang-orang pada zaman dulu pada zaman kanjeng Nabi, dan ini seringkali terlupakan. Alhamdulillah waktunya sudah 05.27 begini tulisan itu 05.30 sampai pun cekak walaupun kajian ini belum selesai.
Terus di seorang asap itu berdasarkan kualitas ya. Terus di mau ada ringkasan isi semua hal asal. Semoga kita semuanya dijadikan Allah sebagai orang yang bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Seluruh umat kita dijadikan Allah sebagai orang yang beruntung, dan semuanya yang mendapatkan husnul khotimah.